Halo semuanya, kembali lagi di channel Diandos Jalan-Jalan. Ini adalah part terakhir dari liburan kami di Bali. Tapi bukan berarti liburan kami sih udah selesai. Cuman kami melanjutkan kembali liburan kami di Pulau Jawa. Kemana aja? Nah, selamat menyaksikan. Sampai juga di hari ke-7. Ini adalah hari terakhir kami di Pulau Bali, di mana kami memutuskan untuk kembali menyeberang ke Pulau Jawa. Nah, kami berangkat dari Kuta kurang lebih pukul 10 pagi dengan harapan sore hari itu kami udah bisa nyebrang kembali ke Pulau Jawa. Jadi sampai di kota selanjutnya tuh nggak terlalu malam deh. Sampailah kami di jam makan siang di sekitar Gilimanuk. Kami memutuskan untuk makan siang di tempat yang namanya Warung Pantai Gilimanuk. Surprisingly, tempatnya menyenangkan loh untuk istirahat, sekaligus untuk mengisi perut. Makanan disajikan tuh ada banyak. Sistemnya prasmanan ya. Rasa makanannya juga tidak mengecewakan, apalagi harganya juga murah meriah, mantap. Itu kan yang paling penting. Nah, dan yang paling menyenangkan lagi adalah pemandangan yang disuguhkan. Sesuai dengan namanya, warung pantai. Nah, warung ini tuh letaknya ada di pinggir pantai. Cuman sayangnya kita nggak bisa main ke pantainya. Padahal cantik loh. Selesai makan, kami langsung melanjutkan perjalanan kami menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Jarak dari tempat makan tadi ke pelabuhan kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Timing kami untuk pulang tuh bener-bener pas banget deh pokoknya. Karena selepas kami menyeberang, keesokan harinya tuh kami langsung dapat kabar kalau Bali dilanda hujan terus-menerus bahkan sampai kena banjir. Yang mengakibatkan juga beberapa akses jalan terpaksa ditutup. Gak kebayang kalau ceritanya kami menunda kepulangan. Entah sampai kapan lah kami nyampe Bekasi. Dan sampailah kami di pelabuhan. Mungkin karena perjalanan kami ini siang hari ya, jadi kendaraannya itu tidak begitu banyak seperti penyeberangan dari Ketapang pas malam hari tempo lalu. Cuma, lagi dan lagi, di sini tuh calonnya bener-bener banyak banget ya. Beda banget deh kayak pelabuhan di Merak ataupun di Bakauheni. Menurut aku pribadi, bener-bener semeraut banget. Mungkin karena kalau di pelabuhan Jawa Sumatera tuh kapalnya nggak bisa ditentuin ya. Kalau di sini kan Bali ada pilihan kapal yang eksekutif dengan yang biasa. Mungkin ya, aku juga kurang paham sih kenapa bisa sampai seperti itu. Kalau kemarin kami menyeberang dengan kapal seadanya aja, yang penting tuh langsung masuk, langsung nyebrang. Nah, sekarang kami sengaja menunggu kapal yang katanya terbaik di penyeberangan Jawa dan Bali ini, yaitu kapal Dharma Kencana 9. Ada yang udah pernah naik? Nah, untuk harganya, jujur aku juga nggak tahu sih berapa, karena kemarin kami nitip sih untuk beli ke abang-abangnya. Ya alias calo juga ya jadinya. Pas masuk kapalnya tuh kayak wow, vibes-nya tuh beda banget ya.
Nggak ada lagi tuh ruang VIP berbayar kayak kapal-kapal di Sumatera Jawa gitu kan. Di sini tuh ruangannya didominasi indoor dan ber-AC, alias ya non-smoking area ya. Kalau di kapal lain ruangan seperti ini tuh biasanya harus bayar sampai 10 sampai 20 ribu. Nah, kalau di sini ya udah gratis kan. Terus kalau untuk yang mau merokok, tenang, di atas kapal tuh ada area outdoornya kok disediakan. Seperti yang sudah dilalui, penyeberangan Selat Bali ini tuh tidak begitu lama ya. Kurang lebih 1 jam kemudian kami udah sampai kembali di Pulau Jawa. So ya, bye-bye Bali, terima kasih liburannya. Sekarang saatnya kami memanfaatkan sisa liburan kami untuk mengeksplor wilayah timur di Pulau Jawa. Kota apa? Yes, Kota Malang. Waktu sudah menunjukkan untuk saatnya makan malam. Nah, pilihan kali ini jatuh di rumah makan Handayani. Tempat makannya bagus, bentuknya saung-saung gitu, terus di tengah-tengahnya kayak ada kolam gitulah. Makanannya juga lumayan enak sih, sekilas kayak makanan Sundaan gitu ya, tapi ala-ala Jawa gitu. Selesai makan dan istirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan kami menuju Kota Malang. Ternyata perjalanannya tuh lumayan panjang ya. Untung tadi nyebrangnya tuh pas siang, jadi sampai di Kota Malang ya gak terlalu larut banget gitu. Ya jam-jam standar malam lah. Paling kalau gak salah ingat sih sekitar jam setengah 10 malam tuh kami udah sampai di Ascent Hotel Malang. Ya itulah pokoknya namanya. Dan perjalanan di hari ke-7 selesai sampai di sini. Selamat pagi kembali. Ini adalah hari ke-8 kami. Nah, pagi hari ini kami awali dengan menikmati sunrise di rooftop hotel. Ada yang berenang, ada juga yang nyeduh pop mie kan kayak aku gitu loh. Jadi makan pop mie pas dingin-dingin begini tuh emang udah paling nikmat banget lah pokoknya. Sedikit review hotelnya, kamar hotel ini tuh gak terlalu besar tapi nyaman lah untuk istirahat. Kolam renangnya ada di rooftop hotel, ada untuk anak-anak dan ada untuk dewasa dan ada tempat banyak untuk melihat Kota Malang dari atas hotel. Di pagi hari ini kami memutuskan untuk jalan-jalan santai menikmati Kota Malang. Diawali dengan mencari sarapan dan pilihan kami jatuh di Bakso Presiden. Siapa sih yang nggak tahu Bakso Presiden ya kan? Nah ternyata tuh tempat ini tuh udah buka ya pagi-pagi. Jadi bisa deh kami sarapan Bakso Malang. Selesai sarapan, kami memutuskan untuk menjelajahi Kota Malang. Cuma kali ini tuh timnya terbagi dua. Aku dan suami memutuskan untuk cafe hopping di saat yang lainnya memilih untuk main ke Jatim Park 2, Batu Shiketsu. Kenapa?
Karena kebetulan beberapa bulan sebelum ini tuh aku sama suami juga abis main ke Malang. Jadi daripada mengulang lagi, mending kita cari sesuatu yang lain aja kan, ya nggak sih? Titik kumpul selanjutnya adalah Museum Angkut. Tidak hanya dengan keluarga suami, aku juga berkumpul dengan keluarga dari abangku. Sesuai dengan namanya ya, Museum Angkut, ya jelas pasti isinya adalah kendaraan-kendaraan ya, dari zaman dahulu kala sampai dengan saat ini juga. Ya karena memang ditujukan untuk foto-foto ya, jadi memang tempat ini tuh semua sudutnya tuh bisa dipakai buat foto-foto. Bukan cuman hanya kendaraan-kendaraan gitu kan ya, tapi mereka juga ngebuat tempat ini tuh kayak ala-ala di mana gitu kan ya. Nah ini kayak gini nih, pas banget lagi hujan-hujanan di luar, aku sama suami jadi malah India-Indiaan deh. Sayang! Sini! Sebenarnya kalau ceritanya timing kalian pas ya, di Broadway sini tuh akan ada pertunjukan. Cuman karena kemarin waktu kami tuh nggak pas, jadi pas kami datang udah bubar. Jadi dilihat jadwalnya ya kalau mau lihat pertunjukannya semuanya. Kita bikin romantis, kelihatan. Dirin. Kembali lagi di rutinitas bangun pagi, tapi gak apa-apa. Ini adalah hari terakhir kami liburan. Seperti yang kalian mungkin bisa tebak ya. Tujuan terakhir kami itu adalah kami mau main ke Gunung Bromo. Jadi seperti yang mungkin kalian tahu ya, kalau untuk ke Bromo tuh disarankan dari pagi-pagi banget. Biar kita bisa lihat sunrise yang cantik banget di Gunung Bromo. Nah ini kami udah masuk nih ke pintu masuknya. Biayanya kurang lebih berapa ya, aku juga lupa sih, karena udah include sama jeep yang kami sewa. Sebenarnya sih bisa ya pakai mobil pribadi, tapi harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar fit kendaraannya, jangan sampai ada yang bermasalah, karena jujur nih jalannya ngeri banget, udah kecil, langsung jurang dan lain sebagainya. Nah ini kami udah mulai ke bawah, matahari juga udah mulai terbit, dan ya mari kita lihat sunrise di Gunung Bromo.
kami memang tidak memutuskan untuk naik ke kawah Gunung Bromo. Nah, jadi kami memang memutuskan untuk chill aja di bawah sambil lihat matahari terbit. Dan nggak jelek-jelek juga kok, bagus kok di sini ya. Karena memang kita udah capek juga kalau untuk harus naik-naik. Jadi pokoknya mau liburannya tuh yang benar-benar santai, dan ya santainya kami ya di sini. Selesai menikmati sunrise, kami semua memutuskan untuk istirahat sekali lagi dan juga sekaligus sarapan di tempat yang namanya Bromo Hillside. Kalian yang ke Bromo pasti akan melihat tempat ini pertama kali sebelum turun menuju ke Bromo. Untuk tiket masuknya kurang lebih 50.000 ya satu orang. Di sini kalian bisa makan, kemudian juga bisa nginep kalau kalian mau nginep. Ya, untuk makanannya ya standar lah ya, tapi harganya masih masuk di kantong lah. Dan di sini di paling atas kalian bisa keliling gitu ngeliatin Bromo secara 360 derajat. Oh iya, nah ini adalah salah satu mystery place yang aku dan suami temukan waktu kami ke Bromo tempo lalu. Nah, karena waktu itu aku udah pernah kesini, jadi aku males lagi untuk kedua kalinya, jadi biarlah mertuaku aja, mama mertuaku yang turun ke bawah. Dan salut. Pokoknya kalau ceritanya kalian main ke Bromo Hillside, silakan cari, ada tempat tersembunyi di situ yang bagus banget. Selamat mencari. Selesai sarapan, selesai menikmati pemandangan, selesai pokoknya semuanya, dan inilah waktunya kami untuk segera kembali ke Bekasi. Nah, ini kami lagi mau menuju ke pool ya, karena mobil kami kan ada di pool. Yang tadi seperti aku bilang juga,
Kalau kalian mau pakai kendaraan pribadi di sini bisa. Cuman ya itu kayaknya sih skillnya harus yang benar-benar lumayan lah ya gitu loh. Jangan yang baru-baru belajar mobil tuh jangan deh, nggak disarankan. Pokoknya yang udah sering bawa mobil dan sering bawa mobil ke area-area curam yang bisa. Karena kanan kirinya tadi kalian lihat jurang. Dan waktunya pulang. Kali ini beneran pulang. Di sini ada Pak Suni lagi kerja, kita makan pizza sisaan tadi dari Bromo Hillside ya yang kita pesen. Apa ya? Pokoknya liburan kali ini tuh bener-bener liburan, kayak pilihan yang tepat karena kami pakai HiS, tidak bawa kendaraan pribadi. Karena di perjalanan kami tidak capek, kami bisa total istirahat, dan ketika nyampe di tempat liburan ya kami bisa liburan, benar-benar liburan. Dan selesai sudah perjalanan kami menuju ke Bali dan juga liburan di Pulau Jawa. Terima kasih juga untuk Mas Vega yang sudah menjadi driver kami selama perjalanan kurang lebih sampai 9 hari ya berarti. Aku bisa merekomendasikan Mas Vega kalau ada yang mau kontak penyewaan HiS-nya, bisa hubungin aku, nanti aku kasih tahu. Pokoknya drivernya Mas Vega nih the best deh, pokoknya sesuai dengan planning kami. Beliau juga bawa mobilnya juga nggak gerasak gerusuk, nyaman, tentram lah pokoknya. Dan terima kasih semua, akhirnya kami sudah sampai di Bekasi. Waktunya kami kembali untuk menabung sehingga ada lagi video trip selanjutnya di Diandos Jalan-Jalan. Terima kasih atas semuanya yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share of course. Sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya. Bye-bye.